kasih, Tuhan memberkati. Kami hantarkan pemimpin pujian worship leader kembali ke tempat. Terima kasih buat pelayanannya. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Sukacita dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan. Langsung saja kita buka Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat 13. Matius pasal 24 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Haleluya. Ini perkataan siapa Ibu Bapak? Perkataan Yesus. Yesus Tuhan kita. Dia berkata dalam ayat 12, kita naik sedikit ke atas, bahwa di akhir zaman akan makin bertambah kedurhakaan dan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, jadi akan banyak orang menjadi durhaka kepada Tuhan di akhir zaman. Tidak lagi taat kepada Tuhan, durhaka. Dan kebanyakan orang, ini kebanyakan, jadi lebih banyak. Hanya sedikit saja yang kasihnya tetap menyala-nyala kepada Tuhan. Tetapi kebanyakan orang di akhir zaman kasihnya menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan, yang mempertahankan imannya, mempertahankan kasihnya, akan selamat. Haleluya. Jadi sudah jelas dikatakan oleh Tuhan, dari ayat ini kita boleh mengerti bahwa akan ada yang bertahan dan akan ada yang tidak bertahan. Akan ada yang tidak mampu lagi bertahan mengikut Yesus. Tidak mampu lagi mempertahankan imannya kepada Yesus. Tetapi ada juga yang bertahan. Dan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah sekarang Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bagaimanakah caranya supaya kita bertahan? Apa yang dibuat oleh Tuhan pada kita supaya kita mampu bertahan? Kita buka Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal 2 ayat 13. Filipi pasal 2 ayat 13.
Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Ini. Ada yang bertahan, ada yang tidak bertahan. Mengapa bertahan, mengapa tidak bertahan? Ini pertanyaannya. Tetapi Tuhan mau supaya kita tetap bertahan. Haleluya. Oleh karena itulah Dia mengerjakan di dalam kita kemauan. Amin. Jadi di tiap-tiap kita Tuhan buat sebuah kemauan, kerinduan itu ditanamkan Tuhan. Terserah kita mau ikut kemauan kita atau mau ikut kemauan Tuhan. Jadi itulah cara Tuhan. Jadi Dia tidak hanya memerintahkan kepada kita bertahan. Ayat 12 dikatakan begini, Tuhan tidak hanya memerintahkan kepada kita kerjakan keselamatanmu. Karena konteksnya ayat 12 dikatakan di sana, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya tetap bertahan mengerjakan keselamatanmu. Tetap bekerja dan Tuhan mengerjakan kemauan di dalam kita. Haleluya. Jadi Tuhan tidak hanya perintah. Setelah Dia suruh kita bertahan, bekerja, mengerjakan keselamatan kita, Dia membuat di dalam diri kita ini ada sebuah kemauan, dorongan, kemauan, kerinduan. Jadi kalau ibu bapak boleh ada sekarang, bila ibu bapak hari ini masih bergairah beribadah kepada Tuhan, itu karena Tuhan taruh di hatimu. Haleluya. Itu bukan karena orang lain, itu ya. Walaupun ya memang dulu banyak juga orang datang ke gereja cari pacar ya. Kayak yang ku tahu ini dulu. Ya kita dulu begitu kan, datang ke gereja mengaduli hal juga gereja dengan barang naposo izin dengan roh gereja lain lausino dalam itu menakut di mana. Orang pula ada ayau beda apa gereja loh. Dalam rumah Tuhan orang pula salah. Tetapi jadi kita mengerti sekarang bila kita masih bergairah beribadah kepada Tuhan, itu karena Tuhan taruh di hati kita sebuah kemauan. Dan kemauan itu selalu ada dibuat Tuhan di dalam hati kita supaya kita selamat. Nah, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Ini Dia taruh di hati kita kemauan. Dia beri di hati kita sebuah pekerjaan yang harus kita kerjakan. Nah, kalau kita punya kemauan, apapun rintangannya tidak akan bisa menghalangi kita. Gitu kan? Bila kemauan sudah ada, apapun terobos. Alai mono sodong be kemauan be, tula idorong-dorong tarik-tarik itu jam beda. Mono sodong be kemauan. Jadi sebetulnya dengan Allah sabta sebetulnya malas perminggu. Ibarat Tuhan di rohat tahun sada kemauan, kerinduan lawan uji pasang apa warna kan ibarat dekat rohat tahun. Sebetulnya saya isosoi doh kita terus isosoi. Perminggu wama.
martaniak ko amang. Alai kemauanon kita abaikan. Tang peduli kita arun yang buai asik anom majon pamingwi om mazo. Jadi kemauan yang dibuat itu kita abaikan. Kita tidak mau peduli. Kita mengikuti kemauan kita sendiri bukan kemauan Tuhan. Itu menyebabkan kita sering melanggar kehendak Tuhan. Tetapi ibu bapak saudaraku sekalian, apabila kita menghargai apa yang Tuhan kerjakan di hati kita, kemauan itu, maka hidup kita pasti berubah. Hidup kita pasti berubah. Asal kita mau mengikuti kemauan yang Tuhan berikan di hati kita. Untuk tetap bertahan, untuk tetap bekerja, mengerjakan keselamatan kita. Haleluya. Yang namanya bekerja, mengerjakan keselamatan itu kan capek bekerja. Capek bekerja, capek. Tetapi secapek-capeknya apapun pekerjaan itu, bila ada kemauan, gunung yang tinggi pun bisa kita bikin rata. Bisa kita gusur, ratakan kalau kita punya kemauan. Haleluya. Apapun yang menghalangi kita, bila kita mau mengikuti kemauan yang Tuhan taruh, kita akan berhasil. Apabila kita berhasil mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, hidup kita pasti berubah, hidup kita pasti diberkati. Haleluya. Jadi kita harus pintar mengelola hidup ini. Jadi Tuhan itu tidak bekerja sepenuhnya untuk menyelamatkan kita. Artinya ada juga dari pihak kita. Ada juga tugas yang harus kita kerjakan supaya kita bisa sukses dalam hidup ini. Bukan hanya tugas Tuhan membuat kita sukses, tetapi kita juga harus berperan untuk membuat hidup kita berhasil dengan mau memiliki kemauan untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya ibu bapak. Nah, sesungguhnya setelah manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada lagi di dalam dirinya sesuatu yang baik. Paulus juga mengakui hal itu dalam Roma pasal 7. Roma pasal 7 ayat 18. Ini pengakuan Paulus, pengalamannya ya. Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi di dalam aku sebagai manusia tidak ada yang baik. Dan kehendakku pun bukan berbuat apa yang baik, tetapi selalu ingin berbuat yang jahat. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi rumit ini. Jadi ibu bapak, di dalam diri kita itu selalu ada pertempuran untuk melakukan yang baik dan untuk melakukan yang jahat. Mari kita baca lagi. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum.
yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, ini di dalam batinku, batinnya ya, dia suka akan hukum Allah. Artinya di dalam batinnya, di dalam rohnya ya, dia suka akan hukum Allah. Tetapi anggota-anggota tubuhnya ini, tangannya, mulutnya, kakinya, selalu ingin berbuat dosa, tidak suka akan hukum Allah. Sehingga terjadilah pertempuran di dalam dirinya. Aku mau berbuat baik, aku mau berbuat, tapi tanganku ingin berbuat jahat. Begitu ya. Aku tidak suka berbuat jahat, tapi tanganku ini suka mencuri misalnya ya. Suka mencuri. Jadi Tuhan menaruh kemauan di dalam kita untuk berbuat baik, tetapi anggota-anggota tubuh kita, mata kita, selalu ingin untuk berbuat dosa. Karena itulah kita mau ikut yang mana. Maka dalam hidup ini kita harus berjuang untuk memerangi yang jahat di dalam diri kita. Bagaimana caranya supaya kita menang memerangi yang jahat? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengikuti kemauan yang Tuhan buat di dalam diri kita? Caranya adalah Tuhan menulisi hati kita dengan firman-Nya. Itu yang pertama. Dalam Ibrani 8. Inilah cara Tuhan supaya kita mampu bertahan melakukan kemauan Tuhan. Tuhan itu selalu menulisi hati kita dengan firman-Nya. Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Amin. Beginilah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita, supaya kita mampu mempertahankan yang baik, mempertahankan mengikuti kemauan Tuhan di dalam diri kita. Dia ingin kita menang, dia ingin kita berhasil. Dia tidak mau kita diseret oleh keinginan-keinginan kita. Dia tidak mau kita diseret oleh perbuatan-perbuatan dosa itu. Maka dia mau menyelamatkan kita. Maka dia akan menaruh firman di hati kita, menuliskan firman di hati kita. Itulah sebabnya kita sangat penting untuk datang beribadah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Di saat kita datang beribadah mendengarkan firman Tuhan, di saat itulah Tuhan sedang menulisi hati kita, menuliskan firman-Nya di hati kita. Sehingga bukan lagi kemauan manusia duniawi ini yang kita kerjakan, tetapi yang kita kerjakan adalah apa yang Tuhan mau. Apabila kita mau mengerjakannya, kita akan selamat, kita akan berubah, kita akan diberkati, kita akan dipulihkan. Haleluya. Yang kedua, selain dia menuliskan firman di hati kita, dia juga memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, kesukaannya hanya berdoa, hanya memuji, hanya menyembah, hanya beribadah kepada Tuhan. Dia tidak ingin jauh dari Tuhan. Amin. Tetapi bila tidak ada Roh Kudus, kita akan bosan, jenuh, holsoan. Setiap hari holsoan. Amin. Memang pola amin. Alai morodong lutut diperbediai. Nadi hasi holi rohata hola Tuhani. Iyo.
Alai las rohaku di rohamu sude go dohatan di Tuhan doto di perbedia. Semangat rohamu sude merminggu beri. Amin. Tengah membuji-buji hal palsu betul-betul lo lumayan lo. Dia mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus itulah yang menggerakkan kita, yang membuat kita tidak bosan, tidak jenuh, yang membuat kita bertahan walau ada pencobaan kesukaran hidup. Oleh rohnya semua masalah, semua penderitaan bisa kita lewati. Tetapi bila tidak ada Roh Kudus, kita akan bersungut, kita tidak akan mampu bertahan, bahkan kita tidak akan mampu berkorban dalam beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita baca lagi Filipi pasal 2 tadi, kita lihat lagi sini Rasul Paulus. Oleh karena hatinya dipenuhi firman dan Roh Kudus, maka lihatlah pengorbanannya untuk beribadah kepada Tuhan. Dia tidak hanya mengorbankan apa yang ada padanya, harta dunia dan segala macam, tetapi dia sendiri mengorbankan darahnya untuk beribadah kepada Tuhan. Filipi 2 ayat 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ini tuntutannya. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Paulus bersukacita. Dia mengorbankan darahnya. Nih, sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa dia bisa mengorbankan darahnya? Seperti Yesus yang mengorbankan darahnya untuk kita dapat beribadah. Oleh karena hatinya dipenuhi dengan firman dan Roh Allah. Haleluya. Maka kita pun kalau hati kita dipenuhi dengan firman dan Roh Allah, kita akan mampu mengorbankan darah kita untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Tidak hanya kita mampu mengorbankan uang kita, tidak hanya kita mampu mengorbankan mengambil pasir untuk Tuhan. Amin. Tetapi darah kita pun bisa kita korbankan kepada Tuhan. Haleluya. Maksudnya bawa pasir? Ayam gua pasir pe mau lah, gua harus muda lagi. Shalom. Gua pe mau lo, gua muda. Tak ala tak muda lah. Postor aku. Ini tidak ada yang menghalangi Paulus mengorbankan darahnya sekalipun. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, apa berkatnya apabila kita mau keluar dari kemauan kita sendiri, tetapi mau mengikuti kemauan Tuhan? Apa yang akan terjadi? Saudaraku, asal kita mau keluar dari kemauan kita dan mengikuti kemauan Tuhan, maka Tuhan akan siapkan segala kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kita, asal kita mau keluar dari kemauan kita, mengikuti kemauan Tuhan. Lihatlah bangsa Israel. Saya buat contohnya bangsa Israel. Bangsa Israel ini kan diperbudak selama 400 tahun di Mesir. 400 tahun. Mereka tinggal di Mesir selama 430 tahun. Hanya 30 tahunnya mereka senang-senang di sana, karena Yusuf masih hidup. Setelah Yusuf mati, barulah mereka ditindas, diperbudak, mereka disiksa, mereka bekerja tanpa gaji, tanpa jaminan hidup. Mereka hidup di Mesir tanpa tabungan, tidak ada tabungannya.
Molo kita gudang debe tabungan takan, adong debe rekening ta. Haraki dan adong tabungan naik di Mesir 400 tahun. Terus diperbudak, terus disiksa, terus kerja paksa dan ilenda zina. Bahkan mungkin mereka dilecehkan, dihina, diejek. Karena raja yang timbul, yang muncul setelah kematian Yusuf adalah raja yang baru, yang tidak mengenal Yusuf, yang selalu iri dan benci kepada perkembangan orang Israel di sana. Karena orang Israel itu berkembang pesat ketika Yusuf masih hidup. Maka raja itu pun iri dan membuat sebuah rencana untuk menghanguskan dan membinasakan mereka. Tetapi ibu bapak saudaraku sekalian, memanggil mereka keluar. Itulah kemauan Tuhan. Kemauan Tuhan mereka harus keluar dari Mesir. Kemauan Tuhan kita keluar dari Mesir kita. Amin. Tidak perlu bingung apa yang kita makan di perjalanan. Tidak perlu bingung apa yang akan kita pakai nanti di perjalanan. Tidak perlu. Tetapi ketika orang Israel mau keluar dari Mesir, mengikuti kemauan Tuhan untuk pergi ke padang gurun, beribadah di padang gurun, mereka terus berjalan menuju tanah Kanaan, maka lihatlah mereka keluar dengan kekayaan yang sangat besar. Haleluya. Tidak ada tabungannya, tidak ada jaminan hidupnya, tidak ada gajinya, tidak ada dia kumpul selama 400 tahun. Tetapi ketika mereka keluar dengan kekayaan yang sangat besar. Apa yang mereka minta, apa yang mereka perlukan diberikan. Apapun yang mereka minta kepada orang Mesir ketika keluar diberikan. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan Allah membuat hati orang Mesir bermurah hati kepada orang Israel. Maka apapun yang mereka minta diberikan. Minta emas diberikan, minta perak diberikan, minta pakaian yang bagus-bagus diberikan, minta sepatu diberikan, minta kain, minta ulos, minta apapun, kain-kain yang indah, kain kirmisi, kain yang halus, semua diberikan. Dia jatton halak Mesiri. So jalo kay palyani sudah. Nah buat kamu mas, buat kamu biru-biru, buat kamu domba, buat kamu lembu, buat kamu sudah. Anak lo mondor kamu, mau sir matan memberi pinakon boan, ini boan. Keluarlah orang Israel dengan kekayaan yang sangat besar, sampai-sampai mereka bisa berkorban di padang gurun. Maka kemauan Tuhan harus mendirikan kemah. Maka kemah pun dibangun. Musa katakan kumpulkan persembahan untuk kemah. Maka bangsa itu pun mampu memberikan yang terbaik, memberikan emas, memberikan peraknya sampai lebih. Sampai ditutup, sampai ditolak, sampai Musa berkata, tolak, tutup. Ngasuk kok besudi, ngabar lebih-lebih, sipak kamu mainlah. Begitu mereka memiliki apa-apa untuk mereka persembahkan. Padahal sebelumnya mereka hidup miskin, menderita, dan budak di Mesir selama 400 tahun. Nah di sini kita belajar ibu bapak, yang penting mereka mau keluar dari Mesir. Asal mau keluar dari Mesir, Tuhan sediakan segala kebutuhan mereka di perjalanan. Haleluya. Tuhan siapkan korban-korban yang akan mereka persembahkan untuk pembangunan kemah Musa atau kemah sembahyang. Mereka mampu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Asal mereka mau keluar dari Mesir, Tuhan pelihara. Haleluya. Maka dari itu ibu bapak saudaraku sekalian, asal kita mau mengikuti kemauan Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong kita dalam segala persoalan kita. Dia akan menyediakan segala kebutuhan kita. Karena Tuhan tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan murid-muridnya. Mari kita baca ayat terakhir, Yesaya 54. Yesaya 54.
Dalam Yesaya 54 ayat 13 sampai 15, inilah berkat bagi orang yang mau mengikut Tuhan, yang menjadi murid Tuhan. Ayat 13, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Amin. Ini murid. Murid itu mengikuti kemauan gurunya yang mau mengikut Tuhan, keluar dari kemauannya sendiri dan mengikut Tuhan dan bertekad menjadi murid Tuhan. Maka sebagai murid Tuhan, besarlah kesejahteraan murid Tuhan. Amin. Karena Bapak, tingkatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Ikuti kemauan Tuhan. Jangan ikuti terus kemauanmu yang hanya mau enak-enak, yang hanya mau senang-senang, tetapi ikuti kemauan Tuhan. Kita mengelola hidup kita ini untuk terus naik ke puncak, ke tempat yang Tuhan tetapkan bagi kita. Jangan takut, jangan menyerah. Ingat, Tuhan mengerjakan kemauan di hatimu. Haleluya. Ingat, Tuhan mengerjakan kemampuan di hati kita. Dia memberikan kemampuan, sehingga tidak ada alasan bagi kita tidak sanggup, tidak mampu, tetapi Tuhan memberikan kita kemampuan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi, menyembah Tuhan. Kita bersyukur, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung, sehingga kami akan mampu bertahan sampai pada kesudahan. Perkara apapun di dunia ini, baik perkara kelaparan, perkara kemiskinan, perkara hidup mewah dan segala macam di dunia ini, dapat kami tanggung untuk kami dapat ada selalu mendapatkan keselamatan yang Kau sediakan bagi kami. Sebab kami tahu ada Yesus penolong kami yang setia, yang selalu menyertai kami, memampukan kami, sehingga segala persoalan-persoalan apapun, sakit, penyakit sekalipun, tidak akan membuat kami hancur, tetapi itu akan menaikkan kualitas kami, menaikkan berkat. Belum yang selalu setia,
bertanggung jawab atas hidup kita. Dia akan menjaga kita di perjalanan hidup ini. Dia akan menyediakan segala kebutuhan kita. Seperti bangsa Israel dijamin oleh Tuhan, dibekali oleh Tuhan dengan kekayaan yang sangat besar. Karena itu serahkan hidupmu kepada Tuhan. Buka hatimu lebar-lebar kepada Tuhan. Buka mulut kita berdoa lebar-lebar hari ini. Berdoa meminta kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita. Kita menyanyi lagi.